Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Simple things apa sih gitu yang masih bisa lo appreciate gitu loh Mas? Memang karir di TV sih menurut saya oke. Tapi tidak demikian dengan politik. Aku banyak belajar sih sama beliau ya, terkait personal branding. Mari kita real gitu, kita berteman dengan semua orang, kita belajar dari yang terbaik. Jangan pernah berhenti belajar. Saya bertahan kayak gini karena saya tidak pernah berhenti belajar. Ya, sampai sekarang saya terus belajar. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan terima kasih juga untuk para penonton yang ada di sini nih. Tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta. Dan tak lupa, seperti biasa saya tidak sendiri, ada para panelis yang menemani saya. Ada Bang Henry Satrio, Mbak Ayu Rohali, selamat datang. Bang Dery, kasih solusi. Nah tentu saja selain panelis dan rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, ada bintang tamu yang akan kami hadirkan. Sosok inspiratif. Sosok ini dikenal publik sebagai Raja Kuis dan Maestro Reality Show Indonesia. Namanya sudah melekat kuat di industri hiburan tanah air. Dari dunia televisi hingga kini merambah ke dunia digital, ia terus relevan dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Siapakah dia? Kita simak dulu cuplikan yang satu ini. Helmy Yahya, lahir di Indralaya, Sumatera Selatan, 6 Maret 1963. Anak bungsu dari 4 bersaudara dan merupakan adik dari presenter Tantowi Yahya. Berkat kerja keras dan prestasi gemilang di sekolah, Helmy berhasil menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Helmy Yahya merupakan pembawa acara televisi, aktor, produser, dan politikus Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Raja Kuis. Tahun 2008, Helmy Yahya mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2010, mencalonkan diri kembali menjadi calon Bupati Ogan Ilir. Tahun 2017, Helmy Yahya ditunjuk sebagai Direktur Utama TVRI. Tahun 2024, Helmy maju caleg DPR RI Dapil Sumsel dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. 2025 ditunjuk menjadi Komisaris Independen Bank BJB. Kita sambut Helmy Yahya. Bang Helmy. Siapa nih? Aduh, reuni ya dia. Bang Helmy apa kabar? Baik. Terima kasih ya. Silakan duduk Bang Helmy langsung saja. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Helmy. Apa kabar Bang Helmy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Quotes dulu dong untuk hari ini apa? Kan sekarang selain Raja Kuis juga Raja Quotes nih sekarang lagi hits kan. Apa? Apa ya? Tadi saya di perjalanan ke Bandung naik bus dan kemudian ada Trouble. di IG satu yang menarik juga ya, bahwa ternyata kebahagiaan di masa tua itu bukan pengumpulan harta, bukan menjadi lebih terkenal, tetapi persahabatan. Dan saya pernah bikin juga satu video yang juga banyak yang suka, yaitu kurangilah temanmu. Jadi makin tua itu makin sukses, orang tuh makin sendiri itu. Ya, a success is a lonely journey. Ya,
Gua inilah konfirmasi ke teman-teman saya dalam usia-usia seperti saya. Temannya nggak banyak rata-rata. Makin banyak temannya makin nggak jadi apa-apa juga gitu. Quotes of the day. Ya. Pertanyaannya, Bang Helmy ini kan memiliki kreativitas tinggi di dunia televisi. Sekarang berada menjadi bintang tamu Q&A di ranah televisi. Menurut Bang Helmy, industri Selalu televisi... rindu loh ya, saya selalu rindu. Tadi ngeliat ada FD, siapa Maria ya. Karena saya tuh orang nggak pernah tahu, saya mengawalin karir saya dalam dunia televisi. Itu udah mungkin saya ada rentang waktu hampir 30 tahun ya, sebelum saya quit. Ya, itu adalah dari FD, floor director tuh. Ngatur-ngatur tepuk tangan, ngatur-ngatur hostnya, kurang senyum. Di sini tuh suaranya Ibu Ani tuh, ya mami, gitu-gitu. Saya pikir kalau kita mau belajar ilmu televisi, paling bagus itu dari FD. Karena kita harus ngidupin acara, harus nge-brief FD pada host. senyum nih. Wih, iya, tepuk iya. tangan FD, Metro TV, Q&A. Kita tuh hampir pernah bikin itu asosiasi FD dan saya adalah ketua Dewan Pengawas. Oke. Nah, tapi pandangan Bang Helmy tentang industri televisi yang dikabarkan dying lah, sunset lah, itu gimana sekarang? Kalau menurut saya TV tidak akan pernah mati. Terutama untuk Indonesia. Kenapa, Bang? Ya, makanya dulu pada saat saya dipecat dari TVRI pun, wah banyak orang bubarin aja TVRI. Saya bilang, no. TVRI sebagai TV publik tidak boleh mati. Apa khusus untuk Indonesia dengan rentang geografis yang demikian luas, ya pulau banyak, di mana sinyal itu tidak semuanya on di seluruh pulau-pulau itu, kehadiran TVRI, nggak apa-apa nyebut TVRI ya. Nggak apa-apa. Dengan 365 pemancarnya, di sementara swasta cuma 50-60 menjadi penting. Karena banyak sekali, terutama di daerah 3T itu, jangan 3T deh di Bogor aja ada blank spot gitu. Jadi itu kehadiran TVRI yang tidak harus komersial, jadi membuat tower pemancar di mana-mana gitu, itu menjadi penting. Itu jadi diseminasi informasi itu yang tidak bisa dijangkau, kan nggak semua orang punya internet. Bang Hensan. Gini Bang, memang karir di TV sih menurut saya oke ya. Bahkan di dunia entertain itu Bang Helmy sangat survive gitu dan berhasil menelurkan banyak banget program. Tapi tidak demikian dengan politik. Ya. Itu tuh politik itu serius atau try-try sih? Termasuk itu. Tuhan menyelamatkan saya, Bos. Jadi saya selalu ada dorongan untuk berpolitik karena pegel, karena gue kepengen kampung saya maju gitu. Tapi saya sacrifice, Bos. Bayangin saya harus ke kampung saya gitu, yang internet aja biar pet segala macam, kartu kredit nggak laku gitu. Tapi kan kita hidup kan nggak cukup hanya mencari popularity, nggak cukup hanya mencari uang gitu. Tapi di partai yang ini yang terakhir masih anggota? Nggak, saya nonaktif. Oh, nonaktif. Ya Dery tahu betul saya nonaktif. Kenapa? Saya mendapatkan amanah menjadi ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia yang saya dirikan dengan Dery. Ya, Jadi untuk itu saya harus kita di anggaran dasar tertulis bahwa pengurus itu harus netral, independen, imparsial. Ya, nggak bagus kalau asosiasi kreator konten itu berpolitik. Ya, jadi oleh karena itu saya pamit dan saya sekarang nonaktif. Oke. Nah, Bang Dery, saingannya Helmy Yahya gimana nih? Nah itu dia tuh Mbak. Apanya? Nggak ada saingan lah. Nah ini menarik ya, mungkin izin Kita dengar dulu nih. saya. Memang saya kan dari Apaan tahun 2000. senior-senior? Om Helmy. Jadi kan artinya kan saya kan dari 2005. Mungkin industrinya memang media juga, cuma saya lebih ke radio ya. TV oke lah beberapa kali host gitu ya. Tapi dari tahun 2005 sampai tahun 2025 berarti sekarang ya, 20 tahun di dunia media. Sejujurnya memang kita udah berasa waktu itu ya ada istilah TV is dying, radio is dying gitu ya. Makanya kami bikin media sendiri. Cuma mau saya bahas dan saya tanyakan kepada Om Helmy. Om Helmy, izin ya Om Helmy ya, maksudnya saya pikir saya bisa leluasa geraknya di digital. Anda ikut-ikutan lah di media, podcast, talk show. Menang lagi, kan kesel ya? Ngebut gitu loh Mbak, maksudnya kan. Lu mulai kapan, Der? 2021. Gue 2020. Iya, kayaknya pas lagi mulai pandemi deh, Mas Helmy. Menyadari kalau laju Bang Helmy di dunia digital ini gini, sangat pesat kita ya? nih, dengan segala hormat ya, Om Helmy. Saya muda digital, kayaknya kan udah yang megang banget. Terus lu jangan ngomong usia dong. Oke, terus? Terus kan beliau senior lah. Senior, terus Laku lagi. Nah itu. Maksudnya kan yang kita membingungkan gitu. Terus ditambah lagi kan ikut-ikutan lagi. Ketua umum kami lagi. Jadi kan aksi beliau kan di aksi gitu ya. Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia. Beliau ketua umum, saya wakil ketua umumnya. Maksudnya
ikut juga di situ juga gitu. Maksudnya. Nah, bagian dari pilihan karir. Kenapa sih ikut-ikutan jadi konten creator? Komisaris independen Bang Ikut-ikutan BJB. juga. Anda cari apa, Om? Apa yang Bang Helmi cari sih sebenarnya? Itu saya ngikutin ada quote yang sangat kuat. Hidup gue tuh penuh dengan quote. Alia tahu banget tuh. Dia tahu gue dari nggak apa-apa gitu. Dari pengagumnya Alia Rohali. Dari gue petugas kayak FD. Until one day gue buat ini, tahu-tahu gue berpasangan sama dia. Jadi waktu saya bikin Siapa Berani ya di stasiun itu, saya udah tahu tuh ya hostnya itu pasti Alia perempuannya. Nyari lakinya nggak dapat. Ferry Salim udah ada, Ferdi Hasan lagi top tampnya, Selamat Pagi Indonesia, Niko nggak bisa, Ferdi nggak bisa. Tinggal 2 hari nih, gue ngadep dong sama dirutnya Pak Angki. Pagi nggak dapat gimana? Ya lu aja Mi. Pak, Bapak percaya? Ya daripada nggak ada pilihan, ya gitu. Ternyata meledak. Tahu nggak hari pertama itu kita syuting, pesertanya itu ada karyawan gua tuh. Kan mencari 100 orang pagi hari nggak gampang. Live gitu. Itu ada sopir gua itu tiap hari nambel tuh. Jadi begitu hari pertama meledak gitu, orang daftar fax gua sampai jebol tuh. Zaman kita itu dengan Alia, orang kalau mau daftar sekarang dipanggilnya mungkin 2 tahun ya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun. Ya, segitunya gitu. Meledak. Tiba-tiba gue menjadi terkenal gitu. Ya ala-ala sedikit di bawah Raffi Ahmad sekarang lah gue. Bang, dulu tuh cita-citanya apa waktu kecil? Dokter kandungan. Alamak, kenapa nggak dikejar itu cita-cita? Bapak gue nggak mampu. Bapak saya pedagang kaki 5, udah tua, nggak punya tabungan. Akhirnya masuk sakit-sakitan. stan kan, kalau nggak salah tuh. Akhirnya saya mencari sekolah di mana saya tidak perlu bayar. Yaitu? Saya pernah di IPB dulu 2 bulan. Habis itu, waduh, bapak saya tambah sakit tiap hari. Saya anak paling kecil tuh. Kakak saya belum ada yang jadi. Termasuk Tante Wiyaya itu. Berapa bersaudara Bang Helmi? 5, saya paling kecil. Akhirnya saya mencari di teman kos saya di Bogor, saya bilang, ada enggak isi sekolah yang ada gajinya gitu? Oh ada Mi, di Purnawarman Stan. Gue daftar, lulus. Ya sejak itu gue jadi, tanpa pernah bawa passion gue akuntansi segala macam, saya akhirnya kuliah di situ hanya supaya saya tidak menjadi beban orang tua. Dan benar, gue tinggalkan IPB, saya kuliah di Stan, semester 3 kita dapat rapelan gaji, bapak saya meninggal. Ditolak. Maka gue bilang ada apa dengan cinta tuh nggak bener tuh. Perempuan bisa dirayu hanya dengan puisi. Saya ini juara baca puisi, nulis puisi se-Sumatera. Ya still ditolak gitu. Karena orang melihat masa lalu. Nah itu kesalahan perempuan tuh. Dia nggak bisa melihat masa depan gitu. Widih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.